Bab 3661-3665. Pada saat ini, Tian Ke meninju lagi di barisan batas. Suara retakan tumpul terdengar saat ini. Pada saat ini, susunan batas akan segera runtuh. Tian Ke mendengus, bajingan ini tidak bisa lari. Jika kamu berani meninggalkan istana pasir, kamu akan mati. Selama kamu berada di istana pasir, kamu akan menemukan mereka dan membunuh mereka tanpa ampun. Ya, suara itu terdengar saat ini, dengan semangat membunuh. Pada saat ini, Tian Ke memadatkan nafas seluruh tubuhnya dan mengepalkan tangannya. Boom, raungan keras terdengar pada saat ini. Pada saat ini, susunannya akhirnya runtuh sepenuhnya. Lihat, namun, pada saat ini, suara pecah terdengar pada saat ini. Dengan suara pecah di udara, suara retakan terus terdengar di bumi. Saya melihat 8 angka. Tiba-tiba, aku mengumpulkan seluruh kekuatanku dan menembak. Jeritan terdengar saat ini. Di pihak Tian Ke, 8 dari 18 orang langsung terkena. 3 orang tewas di tempat. 3 orang yang terbunuh semuanya adalah 4 produk penguasa dunia. Mereka adalah Mu Yun, Ye Duming, dan Suanying. Di saat yang sama, 5 orang lainnya juga mengalami kerugian besar silih berganti. 18 orang, langsung kekurangan 8 kekuatan tempur. Mu Yun berteriak pada saat itu, bunuh. Segera, 8 orang bergegas membunuh secara langsung. Brengsek, kemarahan Tian Ke sedang membara saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun tidak ingin bersembunyi, tetapi tetap berada di luar barisan dan memberi mereka pukulan fatal. Saat ini, malam saja memanggil langsung untuk membunuh Tian Ke. Dan Suanying membunuh Xiang Tianzifeng. Mu Yun membunuh Xiang Bailiji. 2 Master Dunia, 5 dan 1 Master Dunia, 6, juga merupakan yang terkuat di antara orang-orang ini. 5 orang lainnya tewas hingga beberapa orang lainnya. Saat ini, ketiganya sengaja membubarkan diri dan membuka medan perang. Pada saat ini, lebih dari 20 orang di seluruh istana pasir segera pecah perang besar. Namun, meski 3 orang tewas dan 5 orang luka berat, Tian Ke masih memiliki lebih banyak orang dan kekuatan yang lebih tinggi. Saat ini, malam sendirian hampir tertahan di hadapan Tian Ke. Tidak apa-apa bagi Suanying untuk bertarung dengan Tianzifeng. Di sisi lain, Mu Yun juga berada dalam situasi yang buruk menghadapi Bailiji. Mu Yun, pemimpin dunia kelas 3, memiliki kekuatan ledakan 20 juta Jun. Tapi 5 Bailiji teratas dunia adalah 200 juta. Selisihnya 10 kali lipat. Namun, dengan 4 penempaan tubuh pedang dan beberapa kali peningkatan, kekuatan ledakan Mu Yun sekarang mendekati 80 juta Jun, tapi dia hampir tidak bisa menahannya. Lebih dari 20 pemimpin dunia sedang berperang. Seberapa besar pergerakannya? Saat ini, siapapun bisa merasakan gelombang teror melanda. Istana pasir runtuh satu demi satu. Di antara runtuhnya Istana Nasya, bumi di sekitarnya, dan reruntuhan, sedikit cahaya muncul samar-samar. Pada saat ini, kedua belah pihak bertempur dan membunuh sepenuhnya, dan tidak ada yang menyadari keanehan dari cahaya itu. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan bumi seakan bergetar pada saat ini. Malam saja menderu, dan tubuh itu jatuh ke tanah dengan suara keras, yang membuat seluruh istana pasir bergetar saat itu. Batuk. Pada saat itu, batuknya berbunyi, seteguk darah muncrat, dan wajahnya menjadi pucat. Dia baru saja terkena stroke, sedangkan Tian Ke 500 juta. Kesenjangannya terlalu besar, tidak mudah untuk menolaknya sampai sekarang. Mu Yun, bukan. Pada saat ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana saya tahu? Katakan saja, cobalah. Petik 2. Pada saat ini, Tian Ke muncul, memandang ke malam dan bersenandung, hari ini, apapun yang ingin kamu lakukan, kamu akan mati. 18 orang diserang oleh 8 orang ini, dan 3 orang tewas. Membodohi diri sendiri. Saat ini, amarah Tian Ke sedang membara. Mati. Tian Ke meminumnya dan membunuh. 1 pukulan tepat di udara. Saat ini, tiba-tiba sosok Tian Ke mundur. Di sela-sela, 2 sosok, yang membunuh pada saat ini, langsung menghalangi jalannya. Siapa? Tian Ke meraung. Namun, saat suara itu jatuh, Tian Ke melihat ke kiri dan ke kanan, namun ekspresinya berubah. Mayat boneka kuno. Mengapa mayat boneka kuno ini masuk? Pada saat ini,
4 atau 500 mayat boneka kuno dari segala arah menyerbu satu demi satu dan membunuh orang di kedua sisi. Saat ini, mereka sedang berhadapan dengan mayat boneka kuno itu. Itu kamu. Tian Ke meraung saat ini. Ini kami. Saat ini, Ye Duming menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, jika kamu ingin mati, ayo kita mati bersama. Brengsek. Tian Ke adalah pembunuh. Namun mayat boneka kuno itu merasakan kekuatannya yang kuat. Sebentar lagi, raungan itu terdengar satu persatu, dan sosok Tian Ke saat ini terbatas. Mu Yun sekarang terjerat oleh mayat boneka kuno. Tapi setidaknya tidak menghadapi Bai Liji itu. Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Jika ingin mati bersama, siapa yang takut pada siapa? Bagaimanapun, Tian Ke harus membunuh mereka. Saat ini, dengan menyatukan geng Tian Ke, mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Tian Ke, Tian Zifeng, Bai Liji dan lainnya diserang oleh mayat boneka kuno itu satu demi satu. Satu demi satu, mereka tidak peduli untuk naik dan membunuh Mu Yun. Sialan, kalian semua sialan. Tian Ke memandang Mu Yun, Suanying, dan Ye Duming, lalu meraung, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Mu Yun berkata sambil mencibir, itu membuat kami tidak mungkin menemukan sisa batu dewa batas. Akun ini tidak akan diselesaikan seperti ini. Tetapi jika kamu ingin membunuh kami, apakah kamu memiliki kehidupan untuk melarikan diri sekarang? Tidak, kan? Langit tertawa. Kalau begitu sebaiknya kalian mati bersama. Mu Yun berkata sambil tersenyum, ini lebih baik daripada mati sendiri. Boom, boom. Saat ini, kelompok istana pasir benar-benar terbalik, dan ada pasir kuning di bumi. Semua orang bertarung dengan sepenuh hati. Tidak ada yang peduli dengan siapapun. Tak lama kemudian, ada korban jiwa. Namun, tidak hanya rakyat Tian Ke dan rakyat Suanying juga mati. Jika ini terus berlanjut, tapi sekarang ada terlalu banyak mayat boneka kuno yang tidak bisa ditembus. Saat kedua belah pihak putus asa, tiba-tiba pasir kuning melonjak ke bumi. Saat ini pasir kuning mengalir ke dalam tanah seperti air mengalir. Saat ini, ada lubang di bumi. Dan lubang-lubang itu, diameternya hanya 10 meter, tetapi jika diperhatikan dengan teliti, jumlahnya ratusan. Tian Ke melihat pemandangan ini dan langsung berteriak, biarkan aku masuk. Di darat, Anda tidak bisa menghindari serangan oleh mayat boneka kuno ini, tapi Anda bisa menghindari memasuki bagian dalam. Pada saat ini, sosok-sosok ada di saat ini, satu demi satu dengan Tian Ke ke dalam lubang. Mu Yun juga berteriak, ayo, semuanya. Apapun yang ada di bawah, itu selalu merupakan pilihan. Pada saat ini, dengan suara malam saja, Suanying dan Mu Yun, total 6 orang bergegas ke dalam lubang. Dan di dalam lubang, jika Anda perhatikan baik-baik, Anda tidak bisa membedakan tenggara dari barat laut. Namun setelah terjatuh 100 meter, akhirnya akan berada di segala arah, seperti sarang semut, memanjang ke segala arah. Kemana kamu pergi? Aku tidak tahu kemanapun. Pilih saja arahnya. Mu Yun berkata langsung, bagaimanapun, kita aman jika kita tidak menyingkirkan mayat boneka kuno itu bersama dengan Tian Ke. Ya, selama boarding, ke-6 orang itu berjalan ke satu arah dan menyusuri saluran. Dalam 7 hari yang sengit, keadaannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Istana pasir sunyi ini memiliki susunan yang besar, namun didesak oleh batu dewa batas. Terowongan rumit ini muncul di bawah istana pasir. Dan terowongan-terowongan ini tidak yakin kemana arahnya. Pada saat ini, sekelompok orang Tian Ke berpindah antar terowongan lain. Di belakang, ratusan mayat boneka kuno juga bergegas masuk ke dalam terowongan satu persatu. Namun, terowongan itu sangat luas. Ratusan mayat boneka kuno masuk dan segera berpencar satu demi satu. Menurut langkah ini, Mu Yun dan yang lainnya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, memalukan, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Saat ini, ke-6 orang tersebut berada di dalam saluran, mempercepat kecepatan dan mengubah arah. Saya tidak tahu apakah itu naik atau turun, terus berjalan. Hingga ke-6 orang itu tidak bisa berlari lagi dan berhenti. Bagaimana perasaanku kalau kita berputar di tempat? Suanying tersentak. Ini bukan perasaan, ini perasaan. Ye Duming melihat ke depan dan berkata, baru saja jalan ini berbelok. Saya ingat kita baru saja melewatinya. Pada saat ini, Mu Yun juga melihat sekeliling. Night Duming berkata lagi, dan aku meninggalkan beberapa bekas,
tapi semuanya menghilang. Saat ini, semuanya tidak terlihat bagus. Malam sendirian Ming memandang Muyun dan berkata, "Muyun, kamu adalah master susunan batas. Coba gunakan pola batas sebagai tanda untuk melihat apakah pola itu akan hilang." "Ya, saat ini." Namun kali ini, keenam orang tersebut tidak terlalu cemas. Sepanjang perjalanan, saya jarang bertemu dengan mayat boneka kuno itu, apalagi Tian Ke dan lainnya. Saat ini, Muyun mengumpulkan pola batas dan menempelkannya di saluran. Saat 6 orang itu pergi, garis batasnya berkilauan, tapi tidak menghilang. Pada saat ini, keenamnya mulai berputar lagi. Itu hanya sekedar tanda untuk menghindari posisi orang, tapi selalu menjadi tanda yang harus dihindari. Tapi Rao memang begitu. Butuh 6 orang 7 hari untuk keluar dari saluran tersebut. Namun, melihat pemandangan di depan mereka, keenamnya tercengang. Meninggalkan jalan itu bukan untuk kembali ke tanah, tapi ke bawah tanah. Pintu masuknya adalah kelompok istana bawah tanah yang luas. Tapi istana-istana ini semuanya terbuat dari batu bata hijau, paviliun antik. Di bawah istana pasir, lorong-lorongnya rumit. Di bawah lorong itu ada skala bangunan seperti itu. Untuk sementara waktu, 6 orang masuk satu demi satu. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar dari lorong. Suanying dan Malam sendirian juga dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. "Jika kamu benar-benar tidak mati dalam bencana besar, kamu pasti mendapat berkah." Suanying tersenyum dan berkata, "Di sini, sudah ada sejak lama, tapi terpelihara dengan baik. Pasti ada sesuatu yang bagus. Pergi dan lihat." Saat ini, keenam orang itu berjalan keluar satu demi satu. Muyun melangkah ke istana dan melihat pemandangan di depannya dengan mata tertegun. Keraton ini terkesan sudah ada sejak lama, sederhana dan berubah-ubah, namun tidak ada kesan pengendapan sejarah jika dilihat dari dekat. Itu aneh. Hati-hati. Ya, saat ini, keenamnya berhati-hati. Tidak ada tembok istana atau gerbang di sekitar istana. 6 orang langsung masuk ke komunitas istana dan melihat dengan cermat. Setelah dupa, 6 orang sudah datang ke kota. Ini perasaan yang sangat menyedihkan, tapi keenamnya tidak mendapat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saat ini, Malam itu sendirian duduk dan berkata, "Sepertinya sarang kosong." Suanying juga berkata dengan sedih, "Mungkin seseorang datang ke sini sebelum kita. Saat ini, setelah berusaha keras, saya datang ke sini, tetapi tidak mendapatkan apapun." Untuk sementara waktu, keenam orang itu agak sulit diterima. Muyun bangkit dan melihat sekeliling saat ini. Dia memang menemukan cara apapun, tapi dia tidak punya apa-apa. Ini benar-benar membuat frustrasi. Namun, pada saat ini, telinga Muyun tertusuk. "Ada suara," kata Muyun langsung. "Suara." Suanying dan Yeduming juga bangun satu demi satu. Di sana, pada saat ini, sosok Muyun melintas dan pergi ke satu arah. Suanying dan Yeduming sedang mengejar saat ini. Segera, Muyun berhenti. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa sebuah istana dan lapangan seni bela diri terbuka berdiri bersama. Sosok itu tampak seperti berumur 3 atau 4 tahun. Pada saat ini, tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dan kekuatannya seakan menghantam aula di depannya. Gadis kecil, Malam itu sendirian tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bagaimana bisa ada seorang gadis kecil di tempat ini? Ada apa?" Suanying membenci. Tidak mengherankan jika banyak monster tua di surga ketujuh mempraktikkan metode rahasia dan menumpahkan daging mereka lagi. Kelihatannya seperti gadis kecil, mungkin monster tua membentuk kembali dagingnya. Terlebih lagi, beberapa anak dari keluarga binatang suci berubah menjadi bentuk manusia. Meskipun mereka telah hidup selama ribuan tahun, mereka juga terlihat seperti anak-anak. Antara dua orang sedang berbicara. Pada saat ini, aula di depan gadis kecil itu melepaskan kekuatan yang melonjak dan tersapu pada saat ini. Gadis kecil itu dikejutkan oleh kekuatan mengerikan itu dan jatuh ke tanah. Pada saat kekuatan mengerikan itu seakan merobek tubuh gadis kecil itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di permukaan tubuh gadis kecil itu. Sinar cahaya itu menyatu pada saat ini dan berubah menjadi sosok rubah putih untuk menahan serangan balik yang mematikan. Namun, meski begitu, postur gadis kecil itu masih ditolak dengan kekuatan yang besar, dan dia terjatuh ke tanah. Aduh, rasanya sangat menyakitkan. Saat berikutnya, gadis kecil itu duduk di tanah dan menatap kosong ke depan. Tanpa diduga, dia tiba-tiba menangis.
Adegan ini membuat Mu Yun, Suanying, dan Ye Duming semua terlihat tercengang. Bukankah ini seorang anak kecil? Gumam malam sendirian. Jelas sekali, gadis kecil itu mencoba membuka larangan istana, tetapi dia tidak cukup kuat dan dimakan kembali. Jika bukan karena kekuatan pelindungnya yang melawan, saya khawatir mereka semua akan menutup telepon. Si kecil ini tidak bisa menerobos, tapi dia langsung berteriak. Biarpun dia masih anak-anak, aku khawatir dia setidaknya adalah murid penting dari kekuatan besar. Sebaiknya kita menjauh darinya, Suanying berkata dengan serius. Suara malam saja sedang mengangguk saat ini. Saat ini, mereka tercengang. Di depan gadis kecil itu, sesosok tubuh keluar, mengulurkan tangan besarnya, memandang gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu baik-baik saja, adik perempuan." Gadis kecil itu menatap sosok itu. Untuk sesaat, rasa keintiman muncul di hatinya. Dia mengulurkan tangan kecilnya, meraih tangan besar itu dan berdiri. Sakit. Gadis kecil itu menyeka air mata di wajahnya dan berkata salah. Pada saat ini, malam sendirian dan Suanying tercengang. Aku melihat Mu Yun di sampingku. Saya tidak tahu kapan orang ini kehabisan. Betapa gegabahnya. Mereka terbang dan melihat ke arah Mu Yun. Apa yang kamu lakukan begitu gegabah, kawan? Kami butuh banyak kesulitan untuk sampai ke sini. Ya, kamu tidak tahu asal-usul gadis kecil itu. Kamu keluar. Kalau orang di belakang mengira kita menindasnya, bukankah kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri? Night Elon dan Suanying sama-sama memarahi. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku keluar tanpa sadar." Saat ini, gadis kecil itu buru-buru berkata, "Saya datang sendiri. Tidak ada seorang pun bersama saya." Begitu kata-kata ini keluar, Suanying dan Ye Duming menatap gadis kecil itu. Saat melihat ini, mereka tercengang. Gadis kecil ini adalah Raja Dunia. Pada saat ini, mereka menimbulkan gelombang yang mengejutkan di hati mereka. Ini aneh. Dalam 7 hari yang sengit, pertemuan itu adalah wilayah penguasa dunia. Tapi sekarang, sebenarnya menjadi Raja Dunia. Bukan berarti Raja Dunia tidak bisa masuk. Itu adalah wilayah Raja Dunia, dan semua kekuatan besar tidak akan diizinkan masuk, apalagi seorang gadis kecil. Perasaan ini seperti domba kecil dalam kawanan singa. Aneh, aneh. Mu Yun berjongkok saat ini, menatap gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu bisa masuk? Ini 7 hari yang sengit di sini. Sangat berbahaya." Mendengar ini, gadis kecil itu berkata, "Saya datang tanpa sepengetahuan keluarga saya. Ibuku berlatih mengasingkan diri setiap hari, dan tidak ada yang memperhatikanku. Aku tidak punya pilihan selain berkeliaran di rumah sendirian. Suatu hari, aku menemukan banyak orang di keluarga kami memasuki tempat ini, dan aku menyelinap masuk." Mendengar ini, Mu Yun dan mereka bertiga mendecakkan mulut mereka. Seorang gadis kecil Raja Suci menyelinap ke dalam 7 hari yang sengit dari rumahnya. Apa asal-usul gadis kecil ini? Mu Yun memandang gadis kecil itu dan berkata lagi, "Di mana rumahmu?" "Paman, bawa kamu kembali." "Aku," kata ibuku, "tidak bisa mengatakan," kata gadis kecil itu dengan serius. Pada saat ini, Mu Yun dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata gadis kecil itu. Gadis kecil itu kelihatannya berumur 3 atau 4 tahun, tetapi wajah kecilnya sangat aneh dan indah. Sekalipun Anda masih sangat muda, tidak sulit untuk melihat bahwa ketika Anda besar nanti, Anda tetaplah tipe wanita cantik yang tidak bisa menahan dorongan hati. Tidak berbahaya. Gadis kecil itu berkata, "Aku bisa lari, dan tidak ada yang bisa membunuhku tanpa mendominasi dunia." Mendengar hal tersebut, beberapa orang bahkan menamparkan mulutnya. Tampaknya gadis kecil ini, bukan kebetulan, berasal dari pasukan kelas 1. Hanya pasukan kelas 1 yang dapat mengambil andil besar dan menyerahkan segala cara pada seorang gadis kecil untuk melindungi hidupnya. "Siapa namamu?" Mu Yun berkata lagi. "Gembala." Begitu gadis kecil itu membuka mulutnya, dia berhenti, menatap Mu Yun, tersenyum dan berkata, "Namaku Yuyan, hujan-hujan." Yan sambil tersenyum. "Hujan Yan." Mu Yun memandang Xiao Yuyan dan berkata sambil tersenyum, "Sangat berbahaya di sini. Sebaiknya kamu cepat pulang." Xiao Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibuku telah berlatih setiap hari selama bertahun-tahun. Orang-orang di keluargaku itu jahat dan memaksaku untuk berlatih. 8 Niang tidak punya waktu untuk menemaniku. Niang tidak punya waktu untuk menemaniku."
Aku sangat kesepian sendirian. Katakanlah, hujan ringan Yan wajah terdiam. Mu Yun melihat adegan ini, tapi dia sedikit tertekan. Kesederhanaan anak selalu mampu menyentuh kelembutan hati manusia. Elang Xuan dan Malam bernyanyi sendirian, tetapi mereka tidak berbicara saat ini. Tempat yang sulit untuk dimasuki, seorang gadis kecil masuk sendirian, dan itu sendiri sangat aneh. Dengan mentalitas bahwa satu hal lebih baik daripada satu hal yang kurang. Bagaimana dengan ayahmu? Mu Yun bertanya dengan sabar. Ayahku, Yu Yan menyebutkan hal ini, namun matanya berbinar dan berkata, ayahku adalah orang yang sangat berkuasa, tapi aku belum pernah melihatnya. Lagi pula, ibuku berkata bahwa dia akan menemui ayahku lebih cepat atau nanti. Saat itu, ayahku akan mengajakku jalan-jalan. Mu Yun tersenyum saat mendengar ini. Anak-anak mereka sendiri, mungkin, berpikir begitu, tapi menjadi seorang ayah, sepertinya sangat tidak bertanggung jawab. Mu Yun memandang Xiao Yuyan dan berkata lagi, kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Yuyan berkata dengan penuh semangat, ada hal-hal baik di dalamnya. Saya tidak bisa membukanya, tetapi saya tidak tega menyerah dan tidak mau menyerah. Untung, tanda seru. Mendengar ini, Mu Yun juga melihat ke Aola dan mengangkat alisnya. Kamu tidak bisa membukanya karena kekuatanmu terlalu rendah. Paman, bukakan untukmu. Benar-benar, Xiao Yuyan terkejut dan berkata, maukah kamu merampok barang-barangku, Paman? Saat ini, Ye Duming tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Apakah menurutmu Paman terlihat seperti orang jahat? Xiao Yuyan memandangi Malam itu sendirian dan Xuan Ying, dan mengangguk dalam-dalam. Malam sendirian Ming, wajahnya tiba-tiba memerah. Tapi Paman ini sepertinya bukan orang jahat. Xiao Yuyan menunjuk ke arah Mu Yun. Jangan khawatir, saat kamu menemukan tempat ini, kami akan membukakannya untukmu. Kamu pilih yang bagus dulu. Kami menginginkan apa yang tidak kamu inginkan, oke. Bagus. Xiao Yuyan melompat dan menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Paman, siapa namamu? Paman Mu Yun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Mu adalah gembala dari anak gembala, dan Awan adalah awan dari awan. Ketika gadis kecil itu mendengar ini, wajahnya menjadi kaku karena senyuman. Apa masalahnya, Paman, apakah kamu punya 9 istri? Xiao Yuyan berkata dengan serius. Mu Yun tertegun, tapi jantungnya berdetak kencang saat ini. Xiao Yuyan berkata dengan serius, siapa nama 9 nonamu? Mu Yun mengangkat alisnya dan menghitung dalam hatinya. Itu tidak benar, bukankah itu suatu kebetulan? Saya memiliki seorang wanita bernama Jiwer. Mu Yun berkata lagi, ada satu lagi bernama Ming Yuexin, dan satu lagi bernama Wang Xinya. Pada saat ini, gadis kecil itu berguling-guling dengan air mata berlinang. Apakah kamu tidak berbohong padaku? Tidak, air mata Xiao Yuyan menetes dan menangis. Melihat Xiao Yuyan menangis, Mu Yun buru-buru menyeka air matanya, dan hatinya semakin khawatir. Namamu Mu Yuyan, bukan? Iya, teriak Xiao Yuyan. Tepat pada saat ini, Elang Xuan dan suara Malam saja di satu sisi bingung dan dipaksa. Ada apa? Apa masalahnya? Baiklah, menangis saja. Lihatlah penampilan Mu Yun. Ini lebih seperti seorang ayah yang merusak mainan kesayangan anaknya. Dia sedang terburu-buru. Saat ini, Xiao Yuyan menangis, nama ibuku adalah Mu Lingyun. Ibuku berkata bahwa nama keluarga ayahku adalah Mu Lingyun, dan namanya adalah Mu Yun. Dia juga mengatakan bahwa ayahku adalah lobak bunga besar dan 9 wanita, sangat cantik. Jika aku tidak bekerja keras dan berlatih dengan baik, ayahku akan memiliki banyak anak di masa depan, jadi aku tidak akan mencintaiku. Terisak. Petik 2. Ayah, benarkah itu kamu? Hujan ringan Yan Dun waktu menangis bunga pir bersama hujan. Pada saat ini, Mu Yun sedang terburu-buru, dengan sedikit mata kemerahan dan berkata sambil tersenyum, ini aku. Ini aku. Mu Yuyan menangis, siapa ayah yang tidak tahu apakah anaknya lahir atau tidak. Petik 2. Ini salahku. Jangan menangis, jangan menangis. Mu Yun benar-benar sedang terburu-buru, saat ini. Mu Yuyan, anak Jiwer. Pada awalnya, dia dan Meng Zimo terpisah di dunia dewa. Qin Mengyao, Xiao Yuner dan Jiwer sedang hamil. Kemudian, di surga ke-9, saya bertemu Miao Xianyu lagi, dan Miao Xianyu melahirkan Mu Xuanfeng. Sekarang, Meng Zimo, Ye Sueki, dan Bi Qingyu semuanya sedang hamil.
Saya hanya tidak tahu 3 nyawa tidak dilahirkan. Tapi sekarang, tanpa diduga, saya akan bertemu putri saya, Mu Yuyan, dalam 7 hari yang sengit. Tidak heran Anda merasa begitu. Dekat, dia baru saja melihat sosok rubah putih di permukaan tubuh Xiao Yuyan, yang membuatnya merasa familiar. Ini seperti 2 kacang 9. Qiwer dibawa pergi oleh orang-orang dari aliansi Tianyao. Aliansi Tianyao adalah kekuatan kelas 1 terkuat di surga ke-7. Sudah puluhan ribu tahun sejak dia datang dari alam dewa ke alam Changlan. Mu Yuyan lahir, yang bisa dimengerti. Ayah, kenapa kamu ada di sini? Mu Yuyan mengangkat kepalanya dan bertanya. Ceritanya panjang. Pada saat ini, Mu Yun memandang Ye Duming dan Suanying dan berkata, kalian berdua, aku akan mengurus semuanya dulu. Kalian berdua mencoba membuka tempat ini dulu. Adapun harta suci, putriku bisa memberikannya padanya, sisanya milikmu. Ye Duming dan Suanying mengangguk saat itu, mengajak 4 orang lainnya untuk memulai saat itu. Saat ini, Mu Yun menarik Mu Yuyan ke satu sisi dan duduk. Tubuh mungil Mu Yuyan duduk tepat di pelukan Mu Yun. Meskipun si kecil terlihat seperti baru berusia 3 atau 4 tahun, dia jelas lebih dari itu. Di sisi lain, Ye Duming dan Suanying sama-sama merasa pusing. Dari mana asal Mu Yun? Suanying bertanya. Aku tidak tahu. Ye Duming berkata langsung, ketika saya bertemu dengannya, dia memberitahu saya bahwa namanya adalah Mu Yun. Dia tidak mengatakan dari mana asalnya. Saat ini, Suanying berkata, orang ini punya 9 istri, dan nama ibu gadis kecil itu adalah Mu Lingyun. Apa kamu tidak kenal Mu Lingyun? Tidakkah aku tahu bahwa Liga Tianyao telah menjadi generasi gadis Tian Zijiao yang terkenal selama puluhan ribu tahun? Malam sendirian adalah cara langsung. Namun, wanita seperti itu adalah istri Mu Yun. Atau salah satu dari 9 miliknya. Mu Yun, dari mana asalnya? Pada saat ini, hati mereka sepenuhnya berada pada angka 6 dan 7. Saat ini, Mu Yun sedang memegangi Mu Yuyan dan mencubit wajah kecilnya dari waktu ke waktu. Putriku, hehe, ini putriku, kata Mu Yun di mulutnya. Ayah, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, ayah senang sekali. Mu Yun memeluk Mu Yuyan erat-erat dan berkata, anak baik, bagaimana kabar ibumu sekarang? Ibuku, Mu Yuyan bergumam, ibuku berkultivasi setiap hari. Dia berkultivasi dengan sangat baik. Saya mendengar bahwa retret ini siap untuk menembus ranah dominan. Ada juga 5 permaisuri. Di istana surgawi Jiuku, aku sering bermain dengannya, dan dia memainkan piano untukku. 5 permaisuri memiliki serangan suara yang kuat sekarang. 5 permaisuri, Wang Xinya. Dalam benak Mu Yun, Wang Xinya muncul. Pasangan yang cantik dan cantik, murni. Wang Xinya benar-benar mahir dalam fonologi, seperti yang dikatakan ayahnya pada masa itu. Dan 8 Niang, Mu Yuyan berkata sambil tersenyum, permaisuri ke-8 sangat kuat. Sekarang dia adalah kepala keluarga dari klan Wuling dan Suiling. Dia telah mencapai wilayah dominan sejak lama. Ibuku berkata, 10 dari dia, tidak, dia bukan yang lawan dari permaisuri ke-8. 8 permaisuri, hati bulan, reinkarnasi dewa air. Mu Yun menyuarakan sikap tinggi hati Ming Yuexin, yang juga merupakan cerminan dari pertemuan mereka dalam banyak perselisihan dunia kecil. Pada saat itu, Mu Yun tidak begitu mengerti betapa kuatnya apa yang disebut reinkarnasi dewa air. Dan sekarang tampaknya, saat jantung bulan berada pada puncaknya, ia disebut dewa air. Kekuatan ini tidak ada bandingannya. Saat ini, wajar jika prestasi mendominasi. Bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu selama ini? Aku, Mu Yuyan berkata dengan salah, saya bosan setiap hari. Master Wang Chen dari Liga Tianyao mendesak saya untuk berlatih setiap hari. Ini sangat kuat, Wang Chen. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Chen lah yang mengambil jiwer atas nama aliansi Tianyao. Mu Yun tersenyum dan berkata, ayahnya kembali untuk membantumu mengalahkannya. Lupakan saja. Mu Yuyan memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ayah, kamu bukan lawan Tuan Wang Chen. Petik 2. Yah, itu memalukan. Aku dibenci oleh anak-anakku lagi. Mu Yuyan buru-buru berkata, ayah, aku tidak mengatakan kamu lemah, tapi Tuan Wang Chen penuh kebencian. Mu Yuyan melihat ekspresi Mu Yun dan buru-buru berkata, tapi jangan khawatir, ibuku sudah berlatih selama bertahun-tahun dan tidak punya waktu untuk membicarakan cinta dengan orang lain. Aku masih menonton.
Anak baik, benar, aku tidak bisa membiarkan orang lain menjadi ayahku. Mu Yun mengusap wajah kecil Mu Yuyan dan berkata sambil tersenyum, layak menjadi putri kecil ayahku. Cinta darah, tidak ada lagi. Mu Yuyan adalah anaknya. Sekalipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya, mereka tidak bisa melepaskan emosi yang terlibat dalam darah. Keakraban ini datang dari dalam dan tidak dapat diubah. Ayah, kamu harus mengisi bahan bakar. Ibumu sangat aneh. Seorang laki-laki siap bergerak ketika dia melihatnya. Jika kamu tidak mengisi bahan bakar, Mu Yuyan kemudian berkata dengan serius, tapi jangan khawatir, ayah. Aku mendengar dari ibuku bahwa kakek adalah kaisar dewa. Dia sangat kuat, bahkan pemimpin aliansi Tianyao kita bukanlah lawan. Kamu memiliki kakek sebagai ayahmu, dan tidak ada yang berani merampok istrimu. Petik 2. Mu Yun mengusap kepala Mu Yuyan dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ayah akan segera menjadi lebih kuat. Mu Yuyan mengangguk dengan serius. Saya tidak tahu apakah permaisuri kedua dan permaisuri keempat Anda sudah melahirkan. Jika belum, mungkin Anda adalah kakak perempuan. Di masa depan, Anda akan menjadi putri besar ayah saya. Mendengar ini, mata Mu Yuyan berbinar, benarkah? Tentu saja, Mu Yuyan berkata sambil tersenyum, oke, aku ingin menjadi kakak perempuan dan menjaga mereka. Bagus. Pada saat ini, Mu Yun dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan berada di tempat 7 hari yang sengit pun hampir terlupakan. Ayah dan anak perempuan berkumpul, kebahagiaan keluarga. Mu Yun tahu bahwa dalam perjalanannya ke depan, selain orang tua, saudara laki-laki, dan 9 istrinya, dia memiliki lebih banyak beban anak. Apalagi mungkin karena nasibnya sendiri, anak-anaknya tidak tumbuh secepat orang biasa. Begitu pula dengan Mu Xuanfeng pada awalnya, dan begitu pula dengan Mu Yuyan sekarang. Mu Yun memandang Mu Yuyan, menyentuh kepalanya dan berkata, apakah kamu tahu tentang 8 Aula Gurun? Aula Bahuang, diciptakan oleh Kaisar Huan, Kaisar Surga ke-7, ini adalah kekuatan kelas 1 terkuat di Surga ke-7. Aku tahu, Mu Yuyan berkata dengan serius, Tuan Wang Chen memberitahuku bahwa 8 Aula Gurun adalah yang paling kuat di seluruh surga kita, dan aliansi Tianyao kita bukanlah lawan. Sekarang, aliansi iblis surgawi, 5 roh, dan istana surgawi Jiuku adalah hubungan kerja sama melawan 8 istana gurun. Lagi pula, Tuan Wang Chen berkata, karena kamu adalah ayahku, jika 8 Aula Gurun tahu, mereka akan menangkapku dan membunuhku, jadi jangan biarkan aku berlarian. Jadi saya terpaksa berlatih. Awalnya, saya terlihat berusia 5 atau 6 tahun. Hasilnya, level kultivator meningkat dan terlihat lebih kecil. Mu Yun tercengang saat mendengar pidatonya. Apalagi, sudah kubilang, ayah, ada 8 kekuatan kelas 1 di surga ke-7. Tuan Wang Chen berkata bahwa keluarga Tianlou, Huang Ge, Fan Tianzong, dan Huang Ji di 4 sisi lebih lemah daripada aliansi Tianyao, keluarga Wuling, dan istana surgawi Jiuku. Dan 8 Aula Gurun adalah yang terkuat. 8 pemilik aula utama di 8 Aula Gurun sangat kuat. Kaisar Huan Tiandi lebih kuat. Saat itu, Kaisar Yuan meninggal pada hari ke-9. Kaisar Huan marah dan memiliki hubungan yang tegang dengan kami, tetapi kakek muncul dan bersaing dengan Kaisar Ming, jadi Kaisar Huan tidak begitu sombong. Ibuku bilang keluarga gembala kita juga punya Kaisar Dewa, jadi aku tidak takut dengan keluarga Kaisar, jadi aku bisa menelepon Mu Yuyan. Ayah punya ayah yang baik. Mu Yun memeluk Mu Yuyan. Ada berbagai macam perasaan buruk di hati saya. Nama belakang anak saya adalah Mu, itu wajar. Tapi sekarang, jangan khawatir, tidak ada yang akan mencabut namamu saat ayah sudah kuat. Pada saat itu, tidak ada yang perlu takut. Mu Yuyan mendengar pidatonya, tapi dia dengan penuh kasih sayang memeluk leher ayahnya. Dia tidak peduli, lebih baik bertemu ayahmu daripada apapun. Boom, pada saat ini, suara gemuruh terdengar pada saat ini. Mu Yun bangkit, menatap Mu Yuyan dan berkata sambil tersenyum, lihat apa yang kamu temukan, pergi. Ya, ayah dan anak perempuan, sekarang pergilah ke istana. Pada saat ini, Ye Duming menatap Mu Yun dengan mata aneh. Setelah menatapnya lama, dia berkata, ayah dan anak perempuannya berkumpul, apakah sudah berakhir? Ya, Suan Ying memandang Mu Yuyan dan berkata, Xiao Yuyan, apakah kamu yakin dia ayahmu? Jangan salah mengaku. Petik 2. Hei,
Kawan, bagaimana caramu berbicara? Malam itu sendirian berkicau tetapi memarahi, bagaimana orang bisa mengakui kesalahan mereka ketika ayah dan anak perempuan mereka berkumpul. Seperti dua kacang polong, Xiao Yu tersenyum dan berkata, aku tidak bisa mengakuinya. Suanying dan Malam sendirian tidak lagi membuka mulut. Masuk dan lihat, Mu Yun tersenyum. Yah, Mu Yun, kamu baru saja mengajak putrimu berkeliling dalam 7 hari yang sengit. Kamu tidak takut bahaya? Malam sendirian mengingatkan. Tidak, tapi Xiao Yuyan berkata sambil tersenyum, saya memiliki banyak perangkat pembatas, yang cukup untuk melindungi hidup saya. Jika ada bahaya, saya akan memakai topeng ini saja. Dengan itu, cahaya muncul di permukaan tubuh Mu Yuyan. Cahayanya memperlihatkan warna kaca, seperti gelombang air. Hanya sedikit orang yang merasakan gelombang mengerikan keluar dari topeng. Fluktuasi yang sangat buruk. Dan ketika dikejar, aku akan berlari lebih cepat darimu, kata Xiao Yuyan, dan sepasang sepatu bot kecil muncul di kakinya. Sepatu bot kecil itu jelas dibuat dengan hati-hati agar sesuai dengan Mu Yuyan. Pada saat ini, Suanying dan Ye Duming merasa bahwa mereka benar-benar khawatir. Gadis kecil ini lebih buruk dari mereka dalam semua pakaiannya. Cepat masuk dan lihat, sudah lama aku tidak membukanya, desak Mu Yuyan. Sekelompok beberapa orang memasuki aula saat ini. Dilihat sekilas, seluruh aula terasa megah, sedangkan aula kosong dan tidak ada tempat yang aneh. Mu Yuyan datang ke tengah aula saat ini, menunjuk ke gulungan gambar di dinding dan berkata, di sini, di sini. Saat ini, di aula utama, di mural, sesosok berdiri sedang bermain piano. Angka itu tidak nyata, selain itu, di sekitar patung tersebut terdapat candi. Tampaknya orang ini berdiri di atas aula dan menghadap ke dunia. Hanya dengan melihat lebih dekat, di sekitar aula utama, puncak banyak istana menarik perhatian Ye Duming dan Suanying. Apakah istana ini terbuat dari batu Jishen? Malam sendirian Ming bergumam, roh, gunakan batu dewa batas bukan untuk berlatih, tapi untuk membangun bagian atas aula. Ayah, lihat piano itu. Mu Yuyan berkata, itu piano yang bagus. Malam itu sendiri berkicau dengan tergesa-gesa, saya tidak bisa melihat apakah piano itu bagus atau buruk, tapi batu dewa dunia ini cukup dilebih-lebihkan. Apakah ada beberapa juta batu dewa kelas menengah? Sayang sekali itu dari lukisan itu. Keluarkan, keluarkan. Mu Yuyan buru-buru berkata, tapi keluarkan. Piano itu milikku, kamu tidak bisa merampoknya. Mendengar ini, mata Ye Duming dan Suanying bersinar. Bisakah kamu benar-benar mengeluarkannya? Jutaan batu dewa kelas menengah. Berapa jumlah yang harus ditanggung? Ayahmu ada di sini, bagaimana kita bisa merampoknya? Mendengar ini, Mu Yuyan memandang Mu Yun. Membawanya keluar. Bagus. Pada saat ini, Mu Yuyan melambaikan telapak tangannya, seluruh tubuhnya naik turun, kekuatannya mengembun, dan perangkat pembatas muncul. Perangkat pembatas tampak seperti gatal saat ini. Tongkat kayu yang salah satu ujungnya diukir berbentuk telapak tangan. Gukin dalam gulungan gambar tertangkap saat ini. Batu dewa dunia juga ditangkap satu persatu. Mu Yuyan berkata sambil tersenyum, saya pernah mendengar dari guru bahwa tempat-tempat seperti itu adalah orang-orang kuat yang mendominasi tingkat lingkungan. Mereka menggunakan waktu dan ruang sebagai hal terlarang. Gelitik ini hanya berguna dan nyaman. Kalau tidak, kita harus masuk dan mendapat bahaya sebelum kita bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Suanying dan Ye Duming tercengang. Kakakmu, putrimu, kulit sapi. Suanying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak melihatnya. Mu Yun hanyalah pemimpin dunia kelas 3, tetapi asal-usul putrinya sangat luar biasa. Seorang bayi tidak berkata, keterampilan ini jauh lebih baik dari mereka. Saat ini, itu benar, Mu Yuyan tinggal di aliansi Tianyao. Tentu saja, dia tidak kekurangan alat pembatas. Kali ini, dia berani keluar sendiri. Meski beresiko, tapi juga percaya diri.